Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyi ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-huda wal munah wal ruswa wa tawbatan nasuh wassalahal jazru. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirri aswatil aghyar wa miftahi babil yazal Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa Ali Awtar wa Asbil Akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun antum berada, mudah-mudahan pada saat ini selalu dalam penjalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa pinta hajat antum semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan yang pertama, kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Allah adalah Tuhan Sang Maha Pemberi semenjak yang kita cari maupun yang belum pernah kita cari. Terkadang jalannya penuh duri dan penuh dengan misteri. Dan mohon maaf, tempo-tempo kita di rumah makannya cuma ikan teri, tapi wajib kita syukur dan kita nikmati dengan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah kepada Ilahi Rabbi. Insya Allah kita akan memperoleh janji Allah yang pasti, yaitu kehidupan surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Nama beliau terus menerus terukir, yang membawa dan menggiring manusia menjadi berpikir dan berzikir, yaitulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammadin. Insyaallah kita dengan memperbanyak selawat akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, Allah menciptakan setahun 12 bulan, dan bulan-bulan itu menjadi istimewa dengan asbab dihiasi dengan bulan suci Ramadan yang kita kenal namanya Sayyidus Syuhur, biangnya, rajanya, yaitu para bulan-bulan yang lainnya. Dan menjadi istimewa lagi karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan, yang kita kenal namanya Lailatul Qadar. Hal ini hanya terjadi setahun sekali, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Yang kita hafal betul ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbil kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Qur'an itu pada bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kita harus tahu, wa ma adraka Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu kalian tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Karena saat itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Turun para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh rajanya, biangnya malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang mengatur urusan manusia. Nah, para mufasir menafsirkan ayat ini, min ajli
likulli amrin minal khairi wal barakati qudira fi tilkal sanati ila qawain. Jadi mufasir ini menafsirkan tanazzalul malaikatu sampai habis itu mengatur urusan manusia, umat Islam yang sedang melakukan saum qiyamul lail, mengatur setiap kebaikan dan keberkahan yang ada pada urusannya dari 1 tahun ini hingga tahun yang akan datang. Makanya ini yang sangat dicari oleh umat Islam yang beriman, yang namanya Lailatul Qadar. Karena luar biasa dan istimewanya. Khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Bila dihitung hampir 81 tahun ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu orang-orang yang siang harinya ibadah puasa, malam harinya qiyamul lail, salat tarawih, salat witir. Dia dapat tuh Lailatul Qadar. Tapi yang kagak puasa enggak tarawih, kalau ngaku dapat Lailatul Qadar salah besar. Itu bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan Lailatul Qadar, tapi Lailah Qadar. Jadi malamnya dia Qadar. Kenapa? Karena dia enggak puasa dan tidak qiyamul lail. Kapan kita mencari Lailatul Qadar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi witri minal asri awakhiri min Ramadan. Kata Sayyidah Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya, carilah Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan ganjil di akhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi ada 5 malam terjadinya Lailatul Qadar. Jadi kita cari nih. Tapi di hadis yang lain itu terjadinya tanggal 27. Malam Lailatul Qadar itu 27 Ramadan, malam 27. Tapi ada ulama yang bersepakat karena Lailatul Qadar itu 2 kalimat, Lailah dan Qadar, 2. Lalu hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. Coba dihitung ya, huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Lam, ya, lam, ta. Terus al-qadri itu 5. Jadi 4 sama 5 9. Jadi terjadinya ada orang mufakat ulama itu terjadi Lailatul Qadar itu malam yang ke-29. Dan tanda-tandanya Lailatul Qadar itu bila umat Islam menyaksikan malam harinya itu nggak ada hujan, nggak ada rembulan, nggak ada bintang, tidak ada angin yang kencang bertiup, sepi, adem, nyaman. Maka itu tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Bila kita menjumpai itu, maka kita memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anta karim ya arhamar rahimin. Nah, itu khairum min alfi syahr. Kalau antum pernah menjumpai, baca doa ini. Dan sangat beruntung orang-orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena jarang manusia orang Islam yang diberikan itu malam Lailatul Qadar. Enggak sembarangan orang. Jadi orang-orang yang khusus, orang-orang yang memang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam jambi. Jadi orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman, nggak ngarepin apa-apa, ikhlas, iman. Apalagi saat ini terjadi virus corona, udahnya ikhlas. Yang dia terjadi sama dia ikhlas. Ridho bil kismatillah.
ridho bil qismatillah, ridho tentang pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang malam yang ke-27. Sekarang malam ke-27. Mungkin aja ini malam terjadinya Lailatul Qadar. Kita lihat aja keluar. Kalau yang rumahnya di tingkat, naik aja ke atas tingkat. Ya, ada bintang enggak? Ada rembulan enggak? Ya, hujan apa enggak? Angin kenceng apa enggak? Kalau enggak ada bintang, enggak ada rembulan, enggak ada hujan, angin enggak bertiup kencang, dengan penuh kedamaian, nah itu salah satu tanda daripada Lailatul Qadar. Ya, maka ucapan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Luar biasa. Ini keistimewaan yang enggak diberikan nama nabi-nabi sebelumnya. Nabi itu ada 124.000 nabi. Ada rasul itu 313 rasul, ada yang mengatakan 315 rasul. Lailatul Qadar ini terjadi hanya pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak ada. Di zaman Nabi Adam nggak ada. Ya, ini terjadi diberikan khusus istimewaan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nyumpain. Makanya 10 hari terakhir ini Nabi kita Muhammad SAW yaitu ahyal lail, menghidupkan malam 10 terakhir dengan dia mengikat kencang ikat pinggangnya, dia bangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya, diajak ibadah, lebih dekat. Jadi 10 hari ini terjadi itu Rasulullah SAW itikaf di masjid. Sekarang itikaf udah kurang lebih boleh karena ada virus corona. Udah aja di rumah baca Quran, mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, terus berbuat baik, insya Allah akan menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Jadi manfaatin betul. Ini 10 terakhir, udah malam ke-27. Bener, malam ke-27. Ya Allah, tinggal ngitung. Kalau misalnya lebaran 29 hari, tinggal 2 hari lagi. Kalau lebaran puasa full 1 bulan ya 30 hari. Jadi manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ya, belum tentu bisa jumpai lagi Ramadan yang akan datang. Maka tanamkan dalam hati seakan-akan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Sehingga timbul di hati itu semangat ibadahnya, puasanya semangat, terawihnya semangat. Jangan menganggap terawih sepele. Ya, terawihnya dianggap sepele gitu. Dasar sunnah. Karena nggak ada motivasi dalam hatinya. Nah, ini kan yang terjadinya cuma setahun sekali terawih, manfaatin dengan sebaik-baiknya. Tahun depan belum tentu akan nyumpain. Belum tentu akan jumpain Ramadan kembali. Mungkin ini Ramadan yang terjadi awal dari kita, ada Ramadan yang terakhir. Kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan sih harapan kita panjang umur. Apalagi bisa nikmatin nuansa yang namanya itu Idul Fitri, bulan Syawal. Id artinya kembali, Fitr artinya kesucian, kembali kepada kesucian. Karena digembleng, ya dibuat sedemikian rupa, diuji oleh Allah, ya dicetak oleh Allah dan Rasulullah dengan namanya madrasah Ramadan, yaitu Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Jangan tinggalkan ya waktu ini yang terbaik. Oleh karena itu manfaatin dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda para yang suka aktif di media sosial, di dunia maya, tolong upload, share yang baik-baik. Bagi para wanitanya diharapkan untuk menutup auratnya, ya foto-fotonya tutup auratnya, ya apalagi udah diajarin sama virus corona, ya pakai jilbab, pakai masker, karena itu memang ajaran daripada agama Islam. Jadi yang ada di dunia maya itu ya share kalimat-kalimat yang baik tentang ilmu-ilmu agama, dan kalau berfoto-foto yang rapi tidak membuka auratnya, karena kita menghormati Ramadan. Kalau ada orang masih buka auratnya, melakukan hal-hal yang gak baik, sama aja dia itu tidak menghormati Ramadan. Kalau sudah tidak menghormati Ramadan, maka dia itu termasuk bukan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah amatlah benci, dan juga Allah amat murka bagi orang-orang yang tidak menghormati istimewanya bulan suci
Ramadan. Yakin orang-orang nggak tarawih nggak apa-apa, kita harus tarawih. Gitu, nggak usah pakai mikirin baju lebaran. Baju udah ada kalau duitnya ada. Kalau nggak ada pakai aja. Laisal id liman labisal jadid, walakin al id liman autratul tajid. Bukan dikatakan Idul Fitri itu orang yang pakai baju baru, tapi dikatakan id itu adalah orang yang tambah keimanannya, nikah keimanannya kepada Allah Subhanahu. Yang tadinya nggak jadi ibadah jadi ibadah, usai Ramadan berlalu, berarti pendidikan Ramadannya berhasil. Ya, kalau habis puasa dia itu cuma tidur aja, berarti selama Ramadan cuma tidur doang, nggak baca Quran, nggak tarawih dan sebagainya. Namanya dididik sama tidurnya. Jadi oleh karena itu kelihatan Ramadan itu akan berhasil apa enggak? Entah lihatnya habis Ramadan berlalu, tinggal menghitung jari jemari kita. 3 hari lagi Ramadan ninggalin kita, tamu istimewa ninggalin kita. Yang ilmunya sangat luar biasa. Makanya 3 hari ini manfaatin dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan taqarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengingatkan bagi antum yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya, keluarin. Ya, ada orang nanya begini dan sebagainya. Apa duit, apa beras? Emang abdulnya beras. Tapi kalau semuanya beras, kasihan juga. Ya, nanti dia cuma makan nasi doang, nggak ada beli lauknya. Makanya yang pakai duit silakan. Terutama orang-orang kaya, keluarin zakat malnya, bukan zakat mallnya. Ada zakat mal, ada zakat mall. Kalau zakat mal, keluarin duitnya buat dipakin, ada fakir miskin. Kalau zakat mall, duitnya dibagi di mall-mall. Ya, jadi manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ini akhir daripada bulan suci Ramadan. Kita berdoa ini malam yang ke-27. Doa sama Allah mudah-mudahan virus corona cepat berlalu. Walaupun ada bantuan beras doang karena tapi baru turun tadi bantuan dari gubernur, alhamdulillah. Udah dapat alhamdulillah. Yang nggak dapat jangan ngomelin RT sama RW, pesan saya. Yang nggak dapat bantuan jangan ngomelin RT sama RW, ingat jangan. Karena harus dari dinas sosial. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. Berarti kita orang kaya namanya, ya. Kayak kita orang kaya. Jangan maklum saya ini omelin. Udah ngajuin nggak dapat juga. Memang bukan rezekinya, rezeki udah ditentukan oleh Allah masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha. Semuanya ada rezeki masing-masing. Kita sama manusia, tapi rezeki beda-beda. Udah yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat sabar. Kalau perlu yang dapat, bagi yang nggak dapat. Itu baru bagus. Dapat, bagi yang nggak dapat. Jadi sehingga semuanya sama-sama dalam keadaan lockdown, PSBB, sehingga bisa ibadah. Karena mohon maaf juga, jadi panjang nggak apa-apa. Mohon maaf juga, kadang-kadang kalau ibadah perutnya kosong, enak juga. Ibadah nggak ada ekonominya orang bagus, enak juga. Makanya terima kasih pemerintah yang sudah memberikan bantuan dari gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden. Terima kasih karena udah menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambahin nama duit, alhamdulillah. Karena beras mulu. Apalagi tambahin nama duit, itu harapan rakyat. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, insya Allah kita di bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istimewa adalah kita bisa nemuin Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Amal semua itu satu kali antum menjumpainya atau setiap Ramadan. Karena banyak orang-orang yang istimewa yang menjumpai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sekali kita mendoakan negeri dan bangsa kita, mudah-mudahan virus corona cepat berlalu dan mudah-mudahan ada obat yang jitu untuk menyembuhkan para saudara-saudara kita yang sudah positif corona. Yang keluarganya ada yang meninggal, ya mudah-mudahan sabar semuanya, ya sabar, nggak bisa lihat yang meninggal karena langsung dikuburkan. Lalu yang ODP dan sebagainya, ya mudah-mudahan sabar dan insya Allah kita baca Fatihah agar cepat bangsa ini terbebas daripada virus corona dan negara-negara lain biar bisa aktivitas kembali, belajarnya enak, pondok pesantren bisa belajar lagi, ngaji bisa dibuka lagi, berjamaah lagi di masjid, berjamaah lagi di masjid. Tapi pesan saya juga, tolong jangan rakyat doang, ya jangan rakyat doang, para pejabatnya, para orang-orang kayanya, udah mal tutup, ya mal tutup, konsen nggak usah kayak gituan, tutup semuanya, adil namanya. Jangan yang lainnya dibuka, kita ibadah kagak boleh, nggak adil, ya nggak adil. Tolong adanya keadilan sesuai dengan Pancasila, sila yang kelima.
Mudah-mudahan kita baca Fatihah, para pejabat-pejabat kita mikirin ayat yang luar biasa, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita akan menjumpai Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini full luar biasa sebelum Ramadan berakhir, virus corona sudah berakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Ini Al-Baqarah sampaikan, bukan menggurui dan menceramai, tidak, hanya sebuah ingatan supaya kita terus memenuhi dunia maya dengan hal-hal yang baik, kalim-kalim thayyibah, mengajak kebaikan, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya di Al-Fakir Haji Marhadi Al-Khotibi, disingkat ibadah dikenal dengan Ustadz Maco. Ya, Maco singkatan Marhadi Al-Khotibi, CHO. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan dengan segala kekurangan dan kelebihan Al-Fakir, mudah-mudahan semuanya memaklumi dengan kondisi dan keadaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.